Halo teman-teman, kami di sini akan menjelaskan mengenai sustainability awareness dan dampaknya bagi lingkungan. Yang pertama yaitu memilah sampah. Manfaat bagi lingkungan itu kita akan meningkatkan kualitas lingkungan. Sampah yang dibiarkan bercampur, terutama organik dan non-organik, dapat menjadi sarang bakteri, serangga, dan hewan pembawa penyakit. Oleh sebab itu, dengan memilah sampah, kita dapat mencegah penyebaran penyakit. Kemudian, dapat mendorong kesadaran lingkungan. Kegiatan memilah sampah dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya tanggung jawab terhadap lingkungan. Sampah apa ya? Nah, ini kan plastik. Kalau sebar daur-ulang plastik kaleng. Kalau organik kayak bukan. Ini yang daur-ulang aja deh. Plastik ya. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan botol minum isi ulang. Jadi sekarang tuh udah kita tuh harus udah aware nggak sih tentang pentingnya pakai botol minum isi ulang. Jadi kita tuh udah nggak seharusnya lah beli botol minum yang masih pakai plastik gitu, atau botol plastik sekali pakai. Nah, dengan kita mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai itu, kita bisa mengurangi pencemaran lingkungan lah kayak gitu. Terus manfaat bagi lingkungan itu apa? Yang pertama, untuk mengurangi sampah. Jelas karena botol plastik itu tuh kayak bisa selalu memberikan dampak terhadap sampah, terutama di Indonesia ya, karena sampah plastik di Indonesia tuh sangat tinggi lah setiap harinya. Bahkan di kota Bandung ini terutama juga sangat tinggi gitu. Terus kemudian yang kedua itu untuk menekan polusi, karena dengan kita mengurangi sampah plastik ataupun dari sekecil kita mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai, itu kita bisa menekan polusi juga kayak gitu, karena pembuatan plastik itu eh, menggunakan cara yang menyebabkan polusi gitu. Kemudian yang terakhir adalah melindungi ekosistem. Nah, kenapa kita bisa melindungi ekosistem dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai? Karena dengan kita mengurangi penggunaan plastik tuh kita bisa menyelamatkan, contohnya seperti hewan yang ada di depan kita ini, yaitu kura-kura atau penyu. Penyu itu berada di lautan. Nah, kebanyakan sekarang tuh isunya yang tersebar adalah penyu-penyu itu tuh kayak terkena dari sedotan plastik, atau dia nyangkut di giginya atau nyangkut di mulutnya ada plastik sekali pakai. Nah, itu tuh karena sampah-sampah plastik itu tidak bisa didaur ulang. Makanya sudah jadi kesadaran kita lah buat sekarang gitu untuk mengurangi penggunaan sampah plastik gitu. Jadi mau minum enggak? Gue mau minum, cuman gue dari botol minum isi ulang. Oh, kenapa nggak beli aja? Ya, soalnya gue pengen menjaga lingkungan, jadi mengurangi sampah plastik. Nice, keren banget. Ya. Kemudian menggunakan transportasi ramah lingkungan. Nah, transportasi ramah lingkungan itu bisa kita artikan dengan berjalan kaki juga termasuk ramah lingkungan. Nah, manfaat bagi lingkungan itu kita tidak menghasilkan emisi, dimana kalau misalkan kendaraan bermotor nih mempunyai emisi karbon yang akan mengakibatkan polusi udara. Terus manfaat kita berjalan kaki juga dapat mengurangi polusi udara dan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Han, parkir di mana? Hah? Parkir? Gue nggak bawa motor sih, Ja. Kenapa kok nggak bawa motor? Ya lagi pengen ngejaga lingkungan aja sih. Emang nggak bawa motor. Oh, ya udah aku duluan ya. Ayo, hati-hati ya. Semoga selamat pada tujuan. Duluan ya. Ya, hati-hati. Aku respect sama kamu karena sudah mau menjaga lingkungan. Hati-hati ya di jalan karena kamu jalan kaki. Ya, terima kasih. Semoga jadi begal saya. Nah, selanjutnya apa nih? Menghemat energi listrik. Nah, menghemat energi listrik caranya bagaimana? Salah satunya ada di gambar yang kita sedang lihat ini. Yang pertama eh, terkait ke lampu gitu. Nah, penggunaan lampu ini sebenarnya eh, cukup tricky ya di kehidupan sehari-hari gitu. Terutama aku sendiri sebagai
manusia yang hidup di rumah, hidup di kamar atau di kosan yang biasanya pakai lampu tuh kayak sesuka hati aja gitu, kayak nggak mikirin ini tuh bakal ngaruh ke apa, kita tuh harus menghemat energi listrik atau enggak gitu, kayak pakainya tuh sesuka-sukanya gitu. Padahal sebenarnya dengan kita menghemat energi dari sekecil kita memakai lampu dengan bijak atau mematikan lampu saat siang ataupun terang, itu tuh bisa berpengaruh ke lingkungan. Nah, contohnya apa nih manfaat bagi lingkungan dari kita menghemat energi listrik tersebut? Yang pertama, menurunkan permintaan energi. Nah, jadi dengan kita dengan mematikan lampu atau kita mengurangi penggunaan listrik sehari-hari, itu tuh kita bisa menghemat energi karena pada dasarnya sebenarnya di Indonesia ini energi listrik itu kan sampai sekarang masih diproduksi itu dari batu bara, di mana penghasil terbesar untuk energi listrik di Indonesia itu masih menggunakan sumber daya yang tidak terbarukan atau juga berpengaruh besar terhadap polusi gitu. Jadi energi listrik ini kalau misalnya kita bisa ngehemat, seenggaknya tetap berpengaruh lah kepada lingkungan tadi. Kemudian yang kedua, menghemat sumber daya alam juga. Kenapa? Karena tadi aku udah bilang bahwa pasokan terbesar energi listrik di Indonesia itu dari batu bara. Nah, kalau misalnya kita menghemat energi listrik, jadi itu kita bisa menghemat sumber daya alam, yaitu batu bara ataupun dari pasokan sumber daya listrik yang lainnya kayak gitu. Waduh, udah pagi nih kayaknya nih. Waduh, kayaknya si bapak lupa nih matiin lampu nih. Matiin lampu ya. Nah kan kalau mati gini bagus, hemat listrik, bagus juga buat lingkungan. Anak-anak lagi pada ngapain ya? Coba cek. Kalian lagi pada ngapain? Biasa sih aku lagi nugas. Kalau kamu? Lagi liatin botol aja. Cuacanya dingin gak sih? Dingin sih, cukup dingin. Hujan juga. Lagi hujan juga sih. Gimana kalau kita matiin AC supaya mengurangi suhunya? Boleh juga. Matiin aja deh. Nah, daripada biar ada oksigen juga, apa dibuka aja ya jendelanya? Ya buka aja. Buka aja. Ya, buka aja. Nah, kayak gini kan jadi ngurangin freon ya. Soalnya kan freon nggak bagus buat atmosfer kan. Jadi sebenarnya kita tetap punya lingkungan gitu. Nah, mungkin sekian dari kami penjelasan terkait sustainability, awareness terhadap lingkungan kita di kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak atas perhatiannya.